Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Jamaah hilir mengaji, terkhusus jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita bisa berkumpul, bermajlis ilmu, menghidupkan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Kata Nabi, kalau lagi jalan melihat sekelompok orang berkumpul-kumpul di taman surga, bergabung sama mereka. Apa yang kau maksud ya Rasulullah dengan taman surga itu? Beliau menjawab, majalisul dzikr, majalisul ilm, majlis zikir, majlis ilmu. Itulah taman surganya Allah di muka bumi ini. Makanya kalau di majlis ini bawaannya tenang, Pak, tenang, sampai utang belupo. Nah, kakek metu dari masjid ini ingat lagi, tidak apa-apa, sempat lupa dikit, alhamdulillah. Semoga keluar dari sini dengan wasilah dan berkahnya majlis ini, Allah tunaikan semua hutang-hutang kita. Suaranya tidak kencang, berarti tidak banyak yang punya hutang. Alhamdulillah. Tapi kalau aku doa itu di walimah pernikahan, itu aminnya kencangnya, amin. Caknya banyak yang kondangan tuh, banyak yang punya hutang. Semoga Allah lindungi kita dari hutang. Ya, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita akan mendapatkan kembali nasihat yang sangat penting, sangat penting, karena berkaitan dengan bagaimana kita beragama. Kadang-kadang kita nih wong awam melihat seseorang, misalnya pacak besulap dikit lah, ngaku jadi guru, ngaku jadi ustadz, ngaku jadi pembimbing agama, macam-macam. Kita sudah terbuai, tertipu dengan, oh dia punya karomah, dia punya keahlian, bla bla, bisa ngubah batu jadi emas, dia pacak sholat di atas banyu, dia pacak terbang di atas daun, langsung dijadikan sebagai guru. Oh dia anti bacok, tidak mempan dibacok dia, buka majlis. Tapi biasanya wong cain ini buka majlisnya diam-diam, siko-siko dimasukkannya ke rumahnya. Gak lama-lama setor duit, dimintanya bapak suruh setor duit ke dia. Hati-hati, yang cain ini mulai banyak Pak, apalagi di akhir zaman ini. Menjamin surga tanpa harus sholat.
dan lain sebagainya. Nah, dengan nasihat ini kita tahu mana yang sebetulnya pacak dijadikan guru, majlis mana yang layak untuk dihadiri, mana yang tidak. Ditutup ya. Ditutup di. Ada majlis juga saya situ. Apa itu? Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bit-tamassuk bil kitabi wa sunnati wal i'tisami bihima. Fa innahuma dinullahil qawim wa siratuhul mustaqim. Man akhadha bihima salim wa ghanim wa rashad wa 'usim wa man hada anhuma dhalla wa nadim wa halaka wa qusim. Kata beliau, wahai muridku, wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi, dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Quran sunnah itulah agama Allah, tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah. Barang siapa yang berpegang teguh mengambil segala urusannya berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Dia akan mendapat keberuntungan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan perlindungan. Wa man hada, tapi barang siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesat. Dia akan menyesal, dia akan binasa, dia akan rusak. Itu pesannya. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Artinya mengikuti ya segala yang menjadi petunjuk dalam Al-Quran dan yang menjadi petunjuk dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan apa, Ustaz? Faj'alhuma hakimaini 'alaik wa mutasarrifaini fik warji' ilaihima fi kulli amrik. Jadikan Quran dan sunnah sebagai hakim, sebagai panduan kita yang menentukan baik buruknya amalan kita. Jadi kalau bapak pengen tahu usaha bapak, dagang bapak di pasar, itu bagus atau tidak bagus, tanya, ada tidak petunjuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu dia menyelisihi Quran Sunnah, ya sudah, tinggalkan. Begitu dia sesuai dengan Sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, maka terima. Lanjutkan. Fi kulli amrik, dalam segala urusan. Nah, urusan rumah tangga, nah urusan ekonomi, nah urusan tidur sekalipun, apalagi sampai berpolitik, mau nyoblos, aku nih nyoblos dia nih kenapa? Aku nyoblos dia nih kenapa? Sekarang sudah agak aman aku ngomong nih Pak, selesai soalnya. Apakah karena Bapak dikasih sembako? Pertanyaannya, boleh nggak nerima sembako dari calon-calon wali kota dan seterusnya? Kalau tanyakan, aku tidak tahu Ustaz boleh atau tidak, tanya ke gurunya, tanya ke ustadznya, ada dasarnya enggak yang membolehkan atau yang mengharamkan. Itu sama saja dengan menyogok. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Berarti tidak boleh, haram nerimanya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan ke dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak gadis kita tertarik dengan wong Kristen, nak cinta mati katanya. Tanya, apa pendapat Quran betina muslimah menikah dengan lanang non muslim? Apa hukumnya? Apa cukup dengan cinta tadi? Cinta yang katanya ada di hati. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna
wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Enggak boleh sama Allah. Diharamkan betina muslimah nikah dengan lanang non muslim. Bapak kalau punya anak semacam itu pegang teguh, Pak. Jangan ridhoi, jangan kalah sama anak. Walaupun dengan cara pendekatan-pendekatan seorang ayah, seorang ibu kepada anak. Tapi kalau memang kekeh ngesel, yang penting tidak keluar ridho dari orang tua. Itu tanggung jawabnya sampai akhirat. Berzina itu, Pak. Segala urusan. Nah, Bapak nak berdagang, modalnya dari mana? Dari rentenir. Boleh tidak dagang dari rentenir? Tapi Ustadz, aku ini punya modal, cuma tidak cukup. Aku nak ngembang ke usahaku. Aku lah minjem kanan kiri, tidak katik, cuma ada rentenir ini lah. Boleh tidak minjem ke rentenir? Yang duit beranak itu. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah wahum fil ithmi sawa. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allah laknat orang yang makan riba, yang jadi wakilnya, yang jadi catatnya, yang jadi saksinya, galau-galonya. Ini yang beliau maksud. Kembalikan semua urusan kita ini, Pak. Pakai cincin, dari hal yang paling kecil, cincin. Ada nggak petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW? Oh ada. Jangan emas untuk lanang. Jangan pakai emas. Nabi melarangnya. Kemudian Nabi pakai cincinnya di sebelah mana? Di dua jari ini. Kalau di jari telunjuk dan jari tengah, jari jempol makruh. Ya sudah, jangan. Aku jengok kemana ada uang tiga kanan, tiga kiri. Warnanya merah, kuning, hijau pula. Begitu tahiyat tiga-tiga tegak. Tahiyatul mubarakatuh. Enggak, itu tambahan itu. Tanya, Ustaz, mana yang sunnah itu yang cak mana? Aku nak melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hal ini semua berdasarkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taati para pemimpin. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang kalian perselisihkan, nak mana yang diambil, mana yang mau dibela, mana yang mau dipilih, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan itu kepada Allah dalam Al-Qur'annya, war rasul dalam hadisnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian memang merasa beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ketika ada masalah, ribut dengan wong rumahnya, misalnya suami istri, lanang ribut sama istrinya. Masalah apa? Masalah anaknya tadi nak nikah sama non muslim. Emaknya, sudahlah Pak, ngalah baiklah Pak. Oh, tidak pacak mak, aku ni perang haji, tidak boleh mak. Ribut. Nah, dua pendapat ini siapa yang benar? Tidak semata-mata di bapak, tidak semata otomatis di ibu. Tanyakan ke Quran, ada tidak keterangannya? Waduh, keterangannya melarang, haram muslimah menikah dengan non muslim. Kalau yang muslimnya laki-laki, boleh dengan ahlul kitab, dengan ketentuan dan rincian pada
yang ada dalam kitab-kitab fikih. Segala hal kita tanyakan kepada Allah, tanyakan kepada Nabi Muhammad, yakni dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna farudduhu ilallahi war rasul? Apa makna kembalikan kepada Allah dan Rasul? Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usikum bima inni i'tasamtum bihi lan tadillu abadan. Kuwasiatkan kepada kalian wahai umatku dengan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh dengan hal itu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitabillahi wa sunnati. Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi aku menyindir sekelompok orang yang mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan sufi, tetapi tidak berpegang kepada Quran Sunnah, hanya dengan karomah-karomah yang dibuat-buat, dengan punya keahlian anti bacok misalnya. Nah, aku nih ahli zikir, nah nak mempan, ngaji sama aku baik. Kalau ustadz itu jangankan bacok, jarum darahan dia. Kalau aku ini katik darah, ngaji sama aku baik. Mulai dia buka majelis dewe, ngaji Quran ndak baca, kaidah tafsir ndak tahu, hadis Nabi ndak tahu, nyesat ke wong. Kayak ujung-ujungnya bapak store duit sama dia. Banyak yang cak itu, Pak. Thariqah inilah, thariqah ini. Yang tidak benar ya, kalau yang benar insya Allah. Nah, aku sekarang nak nyindir juga, merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ada juga kelompok sikoknya lagi, ngakunya balik Quran Sunnah. Bahwa ini kalau majlis kami ini majlis Quran Sunnah, hanya di majlis inilah qala Allah wa qala Rasul. Tak kata itu qala Imam Syafi'i wala qala. Kata dia. Nama kelompoknya Salafiyah. Nama lainnya Wahabiyah. Sama nih, bid'ah galo, haram galo. Kita la haula wala ilaha haula. Kita enggak ke sana, kita enggak ke sini. Kita di tengah-tengah. Insya ahli sunnati wal jamaah. Nah, lihat nih, kalau tasawuf yang benar itu yang cak ini nah. Tasawuf yang benar yang dicontohkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kami ini tasawufnya pakai Quran Sunnah, tidak pakai kaleng-kaleng, tidak ngarang-ngarang. Perhatikan ya, kita akan lihat, kita akan makin terungkap bagaimana tasawuf yang sesungguhnya, yang murni, yang dibawa oleh dan dipegang oleh kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah. Aku tidak galak tasawufan itu, tidak galak, itu yang merusak citranya. Tetapi bukan karena ada tasawuf yang sesat tadi, yang hanya pencitraan, yang kemudian kita benci dengan tasawuf sesungguhnya. Oh enggak, justru di hari-hari ini, di zaman serba materialistis, di zaman serta dunia uang makin berebut kekuasaan, kita makin butuh tasawuf, makin butuh pembersihan hati, makin butuh manajemen kalbu. Dan itu harus dengan rute dan contoh dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang sebelah juga yang kami sebutkan tadi salafiyah, pakai qala Allah, pakai qala Rasul, tapi kering niat. Isinya agama ini halal haram cemberut, kata senyum, kecuali dengan kelompoknya deh. Ya. Dan ini fakta, mungkin akan ada yang menyangkalnya, biarkan saja. Ini fakta yang dirasakan oleh banyak orang. Ya. Baik, jangan lama-lama lagi ngeras ke hati ngebahas mereka itu. Kita nak nyari yang lembut. Fa in sarraka an takuna 'ala al-huda salikan lil mahajjatil bayda allati la 'iwaja fiha wala amta
fa'arid jami'a niyyatika wa akhlaqika wa a'malika wa aqwalika 'alal kitabi wa sunnah. Kata beliau, jika kamu ingin wahai muridku ya tetap berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berjalan di jalan yang lurus, tidak ada kebengkokan sedikit pun, tidak naik, tidak turun, la iwaja fiha wala amta, maka satu-satunya cara agar kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, timbanglah seluruh niatmu, seluruh akhlakmu, seluruh amal perbuatanmu, seluruh tutur katamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah sesuai? Apa misalnya akhlak, makan berdiri, sesuai dengan Sunnah enggak? Enggak sesuai. Tanya sama Nabi, ada enggak larangannya? Waduh, tangan pakai tangan kiri atau makan tangan kanan. Minum, aku masih sering lihat, mohon maaf, kayak ini sering, masih banyak itu Pak, dengan kelalaian. Ya mohon maaf, kami kadang-kadang pernah hati itu mengingatkan, jangan langsung terpindah. Ini tidak santai lah, tegak kiri bulu lengkap sudah. Ada apa kata Nabi terkait makan minum? Kul biyaminik, makan minum pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Nah, ini semua jadi satu-satunya cara agar kita senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah tanyakan, apakah yang aku perbuat ini, apakah yang aku ucap ini itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan, dan itu agar kita tahu kita ini apakah berada di jalan Allah atau bukan, sesuai enggak dengan perintah Nabi Muhammad, sesuai enggak dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngomong goblok kepada seseorang sesuai enggak dengan sunnah Nabi? Ataukah Allah yang berkata wa qulu lin-nasi husna? Pesan Allah, berbicara yang baik-baik saja. Bicara yang baik-baik saja. Falyaqul khairan aw yasmut. Ngomong yang baik atau diam, itu pilihan. Itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara satu-satunya. Pertimbangkan, Bapak nak buka usaha apa? Tanya dulu, halal apa haram usaha itu tuh. Dan seterusnya dalam segala hal. Fakhudh ma wafaq wada' ma khalaf. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan yang tidak sesuai. Kemudian pesan beliau, wa'mal 'alal ihtiyat. Ambillah kehati-hatian. Misalkan ada sesuatu yang halal tapi ada unsur haramnya, lebih baik tidak. Sembako yang diberikan oleh para calon-calon DPR dan calon wali kota, mungkin ada unsur halalnya dengan niat dia sedekah mungkin. Tapi ada unsur apanya, Pak? Ada unsur haramnya juga. Siapa tahu dia niatnya memang nak nyogok suara gitu, nak mengubah. Nah, wa'mal bil ihtiyat, ambil kehati-hatian. Udah. Minta sama Allah, aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Doa imam kita tadi, Allahumma aghnina bifadlika amman siwak, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai masuk yang haram. Itu pesan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, wa'mal 'alal ihtiyat. Ambil kehati-hatian. Ada yang nelpon aku sebelum pilkada, Ustaz, aku nih diunjuk uang amplop, terus suruh nyoblos dia. Terus tapi Ustaz, cak ini masalahnya, aku nih sebelum diunjuk amplop memang aku nak milih dia,
Jadi aku milih dia ini bukan karena amplop. Halal nggak sih kira-kira? Ujungnya pengen halal itulah jawaban dari kita. Dia yang dapat, aku yang nanggung dosanya. Tuh bebannya Ustadz tuh. Kecuali bagi dua ya dah. Kalau ada pertimbangan lain. Pak, kataku, balik. Tapi mana Ustadz, anakku lah dapat galau, aku tinggal. Pak, kalau bapak nanya aku, balik ke. Bingung dia ragu, Pak. Nah, ini cara wong awam itu kadang-kadang harus dibanding-banding ke. Takutnya terpikir dalam dia, enak Pak ya Ustadz ini balik-balik ke. Aku nih Pak, nak pemilihan ini ada wong nak ngenjuk aku 20 juta. Suruh ngumpulkan jamaah kita ini. Aku tolak. Coba kalau 30. Nggak, aku tolaknya. Aku sampai ngomong kasar sama yang nelpon. Dan seterusnya lah. Ya. Baru, usah 20 juta ditolak. Oh yaudah, aku balik kalau itu. Oh rupanya dia ini nak banding ini. Dia ini cuma 300.000 apa dapat itu. Ya ilah. Ambil ke hati-hati. Wattabi'il ahsana abadan, dan ambil yang paling bagus. Ambil yang paling, jika dipilihkan dihadapkan antara yang bagus dengan yang bagus, pilih yang paling bagus. Kemudian nah ini pesannya nih, pesan yang sangat, wala tabtadi', jangan berbuat bid'ah. Ini kan kalimat paling sering diucapkan kelompok sebelah tadi. Jangan agama itu ittiba, bukan ibtida'. Betul, kita juga begitu berkata. Sama, ini bukan ucapan mereka saja, ucapan ulama-ulama kita juga yang mengatakan wala tabtadi', jangan berbuat bid'ah. Wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin fatakhsar ad-dunya wal akhirah. Jangan sekali-kali keluar dari jalan dan kesepakatan kaum muslimin, maka akan nyesal dunia dan akhirat, akan rugi. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Perhatikan nih Pak. Ya, jadi jangan dikira anti bid'ah itu wong sebelah baik. Kita ini yang anti bid'ah. Kita juga menolak kebid'ahan dalam beragama. Ya, kata beliau, wa iyyak wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara'. Hati-hati, jauhkanlah diri kalian wahai muridku dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru yang dibuat-buat dalam beragama. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah, atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segala hal yang baru itu bid'ah dan segala yang bid'ah itu sesat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami sesuatu yang bukan darinya, maka dia tertolak. Oh, ini kan hadis sering dipakai oleh sebagian orang untuk membid'ahkan kita. Padahal kita sendiri dalam kitab-kitab kita juga mewanti-wanti jangan berbuat bid'ah. Nah, cuma perbedaannya di mana, Pak? Nah, lihat penjelasan keterangan berikutnya. Wal bid'ah thalath. Bid'ah itu ada 3 macamnya. Jadi jangan dikira, maksud kami ini yang ingin saya tekankan ini, jangan dikira hadis ini punya wong sebelah baik. Kita juga hafal hadis ini dan tahu hadis ini, tapi kita punya penjelasannya. Bukan seperti yang mereka sampaikan, segala yang tidak dicontohkan Nabi berarti haram, berarti bid'ah. Enggak begitu cara memahami agama. Lalu bagaimana kita jelaskan? Wal bid'ah salas, bid'atun hasanah. Bid'ah itu ada 3 macam. Walaupun secara umum ada 2, nanti saya jelaskan. Karena ini babnya bab tasawuf, beliau bagi menjadi 3. Yang pertama bid'ah hasanah. Perhatikan apa itu yang dimaksud bid'ah hasanah. Sesuatu yang baru, ya. Wa hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah min haitsu itharul aslah wal anfa'i wal ahsan. Kata beliau,
segala hal-hal yang dipandang oleh para ulama, para imam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena dia lebih maslahat dan lebih manfaat dan lebih bagus, meski tidak dicontohkan Nabi Muhammad, asalkan dia sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu boleh-boleh saja, bahkan bisa wajib. Begini, biar mudah memahaminya. Sebetulnya ini bukan di sini penjelasannya ya, di majelis lain lah. Kalau ada sesuatu yang baru dan sesuatu itu ada bau-bau agamanya, apalagi memang berkaitan dengan agama, dan tidak ada contoh dari Nabi, kelompok sebelah dengan menggunakan hadis ini langsung mengatakan itu bid'ah. Nabi tidak mencontohkannya. Karena kalau itu bagus, sudah barang tentu Nabi melakukannya. Karena kalau itu bagus, sudah barang tentu para sahabat itu lebih dulu melakukannya. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang bagus, tidak mungkin mereka dului kita. Artinya mengatakan segala sesuatu yang baru tidak ada contoh dari Nabi, secara otomatis langsung bid'ah, haram, neraka. Kalau ulama kita tidak, begitu ada perkara baru dan urusannya urusan agama, itu tidak langsung dihukumi bid'ah atau tidak bid'ah, tapi tanda tanya. Ditanda tanya. Untuk apa? Untuk diteliti lagi, diamati, diijtihadkan. Ulama yang berijtihad. Jika yang baru ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fa ahlan wa sahlan, silahkan diamalkan. Tapi jika tidak sesuai, kita tolak dan kita katakan itu bid'ah. Enggak ragu kita mengatakannya. Contoh, kita misalnya ambil contoh yang sering beliau orang-orang sebelah menyatakan, Maulid Nabi. Apakah Nabi pernah melaksanakannya dengan mengumpulkan orang macam-macam, ngadakan nasi minyaknya, nanti kayak ada hadrahnya, ada ustadznya? Saya katakan tidak pernah. Enggak pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Berarti bid'ah Ustaz. Oh nanti dulu, kalau kamu yo bid'ah, aku tidak, aku tanda tanya. Aku nak nanya ulama untuk menelitinya. Diteliti dulu Pak. Diteliti apakah yang dijalankan ini sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak. Coba, apa sih isinya Maulid Nabi itu? Ngumpulkan orang sekampung. Ada yang salah ngumpulkan orang? Enggak ada. Yang dibaca apa? Qasidah, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Ada yang salah? Enggak, ini sesuai dengan di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada Hasan bin Thabit yang selalu memuji Nabi Muhammad SAW. Isinya apa lagi? Sedekah. Isinya apa lagi? Pembacaan sirah nabawiyah. Isinya apa lagi? Ya, karena ini acaranya uang-uang yang datang. Sebetulnya Pak, Maulid Nabi itu kalau bisa tiap malam. Cuma umat ini kan tidak kate Pak, jangankan tiap malam. Cak kita ini seminggu sekali bespi. Lebih ramai kafe di Jalan Merdeka situ Pak, daripada kita ini. Iya. Sehingga para ulama bagusnya itu memang ngaji Maulid itu tiap minggu, tiap sebulan sekali. Cuma jadilah setahun sekali nih. Nah caranya mak mana lah ngajak uang yang tidak pernah ngaji, tahun-tahun tidak pernah ngaji. Ya sudah, kita umum ke malam ini Maulid Nabi. Setelah Maulid kaki ada hidangan nasi minyak dan nasi kebuli. Woi datang wong. Jadilah tidak apa-apa Pak. Itu teknis baik saya awasi. Nah mulai kumpul. Wah, kalau yang ceramah ustadz di kampung itulah tidak menarik. Kita undang ustadz dari luar kampung. Kalau langsung ceramah tidak menarik, kita adakan hadrah. Yang penting wong datang ngaji. Enggak datang dan. Nah, setelah dinilai semua rincian dalam perbuatan itu enggak ada yang menyelisihinya, maka ulama kita mengatakan hadza bid'atul hasanah. Ini bagus. Tidak ada masalah. Itu cara kita melihat agama itu. Ketika ada sesuatu berurusan dengan agama, ya, kemudian tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya ditanyakan apakah sesuai atau tidak sesuai. Tidak sesuai.
Dan ini sebetulnya berlaku hanya di ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah seperti sholat ya jangan. Ustadz sekarang ini uang sibuk nian kalau siang. Mak mana kalau kita pindah subuhnya di siang, zuhur di pagi. 4 orang udah baca bos. Ini soal ini mahdhah nih, tidak baca di utak-utik. Lakukanlah kama. Ustadz, mak mano misalnya subuh ini uang misalnya ngantuk-ngantuk kan, agak kita siang kedikit, mak mano jam-jam 7 misalnya, biar tidak terlalu malam. Tidak baca bang. Inilah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di lain-lainnya. Tapi kenapa kalian mengkhususkan hanya di hari Maulid? Loh, Bapak juga mengkhususkan kan? Buktinya datang aja ke masjid mereka. Hari Selasa ngaji tafsir, hari Kamis ngaji hadis, hari Rabu. Siapa yang mengkhususkan dari Nabi itu hari Selasa tafsir? Sejak kapan Nabi ngajar tafsir hanya hari Selasa? Itu kan hanya manajemen itu, hanya manajemen pengajian saja. Ya. Dan seterusnya. Jadi bidah yang pertama bidah yang hasan. Apa ciri-cirinya? Sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya apa di sini? Kajam'il Quran, seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu urusan agama bukan? Urusan agama. Ada contoh dari Nabi Muhammad mengumpulkan Quran seperti gambar kita hari ini? Enggak ada. Kemudian bertambah lagi umat makin kesini makin bodoh, makin jauh dari agama. Dulu Al-Quran itu ndak kate harokatnya, ndak kate titiknya. Berarti antara ba, ta dan sa itu sama. Cak ini bentuknya. Nah, antara fa dan qaf sama bentuknya. Ain, ghain sama. Ha, jim, kha sama. Enggak ada bedanya. Dan orang Arab zaman itu bisa baca Quran membedakan ini fa atau qaf begitu tanpa ada titiknya. Bisa. Dan alhamdulillah kami pernah diuji itu, ya, pernah diuji untuk bisa nggak baca kitab tanpa ada titik sama sekali. Apalagi harokat, titik saja nggak ada. Alhamdulillah kami termasuk yang lulus, bisa. Artinya, wajarlah wong Arab dulu bisa. Kita lama-lama bisa juga kalau ngerti bahasa Arab dengan mendalam, belajar lama-lama tahu juga. Nah, tapi umat ini makin kesini makin jauh. Ya sudah, tambah titik dulu. Oh, kalau fa begini titiknya siko, kalau qaf titiknya 2. Kalau ba titiknya siko di bawah, tak titik 2 di atas. Makin kesini, makin kesini, ndak bisa juga. Butuh dikasih harokat. Tambahkan harokatnya. Ini fathah, ini kasrah. Makin ke sini Pak, abad 20 ini ndak bisa, bukan lagi harokat Pak, yang ndak bisa. Ndak tahu mana ikhfa, mana idgham, mana izhar. Jadi gimana Ustaz? Dinjuk warna. Ikhfa oren, idgham merah, izhar biru misalnya. Yang sampai berwarna sekarang Quran tuh Pak. Yang lebih dahsyat lagi yang terakhir sebelum kami pulang dari Mesir itu, ada Quran punya apa dia tuh? Penanya di mana dia tunjuk bunyi. Dia enggak baca dia. Dengar ke ngaji. Saking bodohnya umat ya Pak. Tapi ulama melihat itu penting untuk dilakukan. Bid'ahkah itu? Nambah-nambahkan titik itu? Ya enggak bid'ah lah. Aslah, anfa', ahsan. Karena itu lebih maslahat, lebih manfaat. Dan bukan asal manfaat ya. Jadi wong sebelah ngomong, yang lebih tahu manfaat kan Allah. Ya iya, makanya kami nyatakan ini lebih maslahat berdasarkan Quran dan Sunnah. Berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad. Yang kedua, bid'atun madmumah, bid'ah yang tercela, tapi ini khusus bagi orang-orang yang ahli zuhud, ahli wara. Apa itu? At-tawassu' fil malabis wal ma'akil wal masakinil mubahah. Berlebih-lebihan dalam berpakaian. Ini khusus untuk orang-orang wali-wali Allah nih Pak.
Yo. Ya. Kita ini belum sampai. Kita nih Pak, kalau dalam kacamata dia, aku ini ahlul bid'ah juga. Okay. Makan dia tuh ya, ulama lupa yang nasi putih, lauk siko. Kita ini dah nasi putih, siko pindang sebelah sini, siko telur goreng sebelah sini, tempenya gulo, sambalnya 4, 5. Pergilah ke warung pindang, sambalnya 5 macam. Itu halal nggak sebetulnya? Dalam kacamata wong kita ini, wong syariat yang biasa-biasa ini halal, tidak apa-apa. Tapi bagi ahli wara', terbayang nabinya, nabi dulu dah cak ini makannya. Sudah, yang ini jangan lama-lama, tidak sanggup juga aku nyebutnya. Wasalitsah bid'atun malmumatun mutlaqan. Mutlaqan itu artinya ke semua pihak. Bid'ah yang tercela. Apa itu? Lihat ini. Bukan karena tidak ada contoh dari Nabi, tetapi segala sesuatu yang baru yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi ijma'nya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ini di masalah usul. Makanya kelompok-kelompok di usul itu, kalau di fikih namanya madhab, kalau di akidah namanya firqah. Bukan. Kenapa? Karena kalau perbedaan di fikih itu nggak sampai sesat menyesatkan. Itu madhab, hanya pendapat saja. Tapi kalau di akidah, karena kebenaran itu hanya tunggal, terutama dalam usul-usul akidah, maka kalau nggak sesat ya benar. Selain ahli sunnah wal jamaah ya sesat. Makanya banyak kelompok muncul dan istilahnya firqah. Firqah itu satu kata dengan furqah, perpecahan. Kelompok-kelompok. Di situ ada kelompok apa saja? Ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Khawarij, ada Syiah, ada Rafidah, ada Musyabbihah, ada Mujassimah, kelompok-kelompok sesat. Yang betul, yang insyaallah al-haq, ahlus sunnah wal. Tapi ahlu sunnah wal jamaah juga ditarik-tarik ke sana dan ke sini. Galau-galau ngeklaim sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kami perjelas lagi, ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti akidah al-imam Abil Hasan al-Ash'ari, Asy'ariyah, dan yang mengikuti imam Abil Mansur al-Maturidi, Imam Maturidi. Dan kalaupun mau ditambah satu lagi, ahlul hadis, mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ya, selain daripada itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sampai sini jelas kira-kira. Nah, ini di sini beliau menuliskan kaidah, Pak. Penting sekali ini. Ya, di poin ketiga nih. Wa kullu man lam yubaligh fi at-tamassuk bil kitab wa sunnah wa lam yabdhul wus'ahu fi mutaba'ati ar-rasul وهو مع ذلك يدعي أن له مكانة من الله تعالى فلا تلتفت إليه ولا تعرج عليه. Kata beliau, dan siapapun yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, dan tidak berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengaku aku ini dekat nian dengan Allah, derajatku ini tinggi nian, sampai walaupun kata beliau, ya, orang yang semacam ini yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan bahkan mengabaikannya. Tidak apa-apa kita tidak bisa baca Quran, yang penting kita ingat Allah. Tidak apa-apa kita tidak baca Quran, tidak baca tafsir, tidak baca belajar fikih, yang penting hati ini nyambung sama Allah. Zikir la ilaha illallah 1000 kali selesai galau-galaunya, cukup berkhalwat macam-macam. Diabaikan solatnya, diabaikan sunnah-sunnah nabinya, diabaikan segala ajaran nabinya, enggak lagi solat. Bahkan ada sebagian tariqah yang mengatakan, tariqah sesat ya, yang mengatakan kalau sudah makamnya tinggi sampai derajat ma'rifat, sudah tidak perlu sholat lagi dan sebagainya.
Yang semacam ini fala taltafit. Enggak usah ditengok. Enggak usah diikuti. Wa in tara 'alal hawa fil hawa, walaupun gurunya bisa terbang di atas udara. Tapi guru aku ini hebat, punya karomah apa? Pacak terbang dia. Walaupun. Wa masya 'alal ma, walaupun bisa berjalan di atas air. Wa tuwiyat lahul masafat, walaupun jarak yang jauh bisa didekatkan, pacak ke Mekah dalam hitungan detik, misalnya. Wa khuriqat lahu 'adat, dan dimunculkan semacam karomah-karomahnya, misalnya. Yang semacam ini enggak usah diikutin. Kenapa? Kalau hanya bisa terbang, setan juga bisa. Kalau standar guru itu, guru itu harus yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang sholatnya di atas daun. Kata beliau di sini, fa inna dzalika yaqa'u katsiran lisyayatin. Yang semacam itu juga bisa berlaku buat setan, was-sahara, para penyihir, wakahan, wal arrafin, wal munajjimin, buat para dukun, para ahli bintang, tukang peramal, dan mereka semua, wa ghairihi minad dullal, dan semua ya, dan selain mereka dari orang-orang sesat. Karena itu bukan karomah namanya. Apa namanya? Istidrajan. Itu istidraj dari Allah. Banyak itu, Pak. Wih, kalau guru aku sakti nian. Kenapa dia? Aku jingok dengan mata kepala aku dewe. Apa? Dibaca dia tidak mempan. Macam itu. Dia tuh zikirnya 1000 kali. Baca 1000 kali sekali. Masya Allah. Sholat tidak di masjid? Tidak. Wih, tidak usah, Pak. Cari yang lain deh. Ngajinya mana? Bisa ngaji Quran enggak? Kata dia tidak penting ngaji Quran, yang penting kita menyatu dengan Tuhan. Ayo sudahlah lagi. Setan bisa yang cak itu, lebih canggih, lebih hebat lagi dari dia malah. Kalau standarnya itu. Jadi standarnya apa, Pak? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi lalu bagaimana cara mendeteksinya Ustadz itu karomah atau istidraj? Kata beliau, lihat. Wala yukhriju misla dzalika an kaunihi istidrajan, dan tidak mengeluarkan hal semacam itu dari eksistensinya sebagai istidraj menjadi karamah, wa talbisan ila kaunihi karamatan wa ta'yidan illa wujudul istiqamati fi man dhahara alaih. Jadi kalau Bapak mohon maaf dengar kabar ada orang bisa berjalan di atas banyu, itu dua kemungkinannya, Pak. Bisa karamah dari Allah sebagai tanda dia walinya Allah, ya, sebagai salah satu kemuliaan yang Allah berikan. Atau yang kedua istidraj. Lalu bedakannya gimana, Ustaz? Lihat apakah dia menjalankan syariahnya. Sholat enggak dia di masjid? Berbakti enggak dia sama wong tuanya? Masih menutup aurat enggak wongnya? Masih menghindari riba enggak wongnya? Masih rajin baca Quran enggak? Masih tidak kalau ditegur dengan Quran dia langsung sami'na wa ata'na? Atau dia sholat tidak pernah ke masjid, ngaji tidak galak karena dianggap tidak selevel dengan dia dan lain sebagainya, fahuwa laysa min awliyaillah, ya, fahuwa laysa min awliya, itu bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bukan masalah terbangnya, bukan masalah terbangnya bisa berjalan di atas banyunya, bukan, itu setan juga bisa. Nah, cara membedakannya gimana? Illa wujudul istiqamah, adanya istiqamah dalam menjalankan agama Allah. Nabi itu, Pak, sebaik-baiknya ciptaan Allah. Di hari-hari terakhir sebelum meninggal, apa pesan beliau? As-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jangan tinggalkan salat, wahai umatku. Jangan tinggalkan salat. Orang ngaku wali tapi tidak salat. Bukan tidak salat ya, tapi salatnya di Mekah. Alangkah hebatnya sholatnya dekat, dan sebagainya. Insya Allah. Nah, di sini beliau. Jadi bagaimana cara mendeteksinya? Yang kalau orang yang berilmu, nah, yang biasanya kena terpengaruh orang-orang semacam ini, orang-orang bodoh. Beliau sebutkan di sini, ya, wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha'i was-safalah
Sesungguhnya orang-orang semacam ini yang terbuai tadi, yang teristidraj tadi, yang enggak sholat, yang enggak ngapo-ngapo, yang Qur'annya diabaikan, sunnah nabinya diabaikan, hanya karena muncul sebagian hal-hal yang aneh dalam dirinya, itu hanya bisa menipu orang-orang ghawgha, rakyat jelata, wassafala, orang-orang rendah. Alladzina ya'buduna Allah 'ala syak, yang menyembah Allah di atas keraguan. Tetapi wa amma ulul uqul, adapun orang-orang yang berakal, wal albab, orang-orang pandai, faqad alimu anna tafawutal mu'minina fil qurbi minallahi wa ala hasabi tawafawutihim fi mutaba'atir rasul. Kalau kita yang insyaallah belajar, kita tahu dekat atau jauhnya orang itu dari Allah sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana dia mencontoh Nabi, mulai dari cara berpakaiannya, dari cara berbicaranya, dari cara sampai menggunakan cincinnya, sampai minyak wanginya, segala yang kecil sampai yang besar. Dia ikuti Nabi Muhammad. Semakin dia meniru Nabi, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu standar kita, bukan terbang tadi. Semakin tinggi terbangnya, semakin dekat dia dengan Allah. Bukan. Makanya di sini disebutkan riwayat-riwayat daripada waqad qasada Abu, perhatikan nih Pak ya, ulama besar. Waqad qasada Abu Yazid Al-Bustami, ada ulama besar wali Allah namanya Imam Bustami. Banyak di Indonesia ini wong disebut nama Bustami, itu ngambil dari nama beliau. Apa itu? Ila ziyarati rajulin yusafu bil wilayah faqa'ada lahu fil masjid falamma kharaja hadarathu nukhamah farama biha fi ha'itil masjid faraja Abu Yazid wa lam yajtami' bih. Jadi saya Abu Yazid Al-Bustami ini mendapat kabar, katanya di kampung sana ada wali Allah. Dengar ada wali Allah Pak, hatinya langsung condong. Ya aku nak belajar sama dia lah, aku nak ngaji sama dia. Semangat beliau, senang dapat kabar itu, berangkat beliau. Sesampainya di sana, bertemulah di masjid. Ketika mau ditunjuk yang mana wongnya, itu wongnya. Rupanya saat itu beliau lagi, si laki-laki yang dianggap wali tadi, lagi nak buang riak, gitu nah, dibuangnya di tembok masjid, kurang lebih. Begitu saya Abu Yazid Al-Bustami lihat, cak ini bukan wali, balik beliau. Apa kata beliau? Wa qala kaifa yu'man ala asrarillah wa lam yuhsin al-muhafadha ala adab syariah. Bagaimana dia dapat mendapatkan rahasia-rahasia Allah, dia sendiri belum bisa menjaga adab-adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Ngeludah masih di masjid, ngingus masih di masjid, kencing masih berdiri, berjalan di mana-mana celana pendek. Mana jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas Pak ya? Lihat itu bagaimana ulama standarnya wali itu bukan sekedar keanehan, tetapi di mana sejauh mana dia menjaga sunnahnya Nabi Muhammad. Wa qala Imamul Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid berkata, kullu turuq masdudah, segala tariqah untuk menuju Allah semuanya terhalang, illa ala man iktafa, kecuali yang mengikuti athar Rasul, ya contoh sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sahlu bin Abdullah, la mu'ina illallah wa la dalila illa Rasulullah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah, dan tidak ada petunjuk jalan menuju Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya pintu menuju Allah. Kalau ingin mendapat ridha Allah, hanya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya melewati sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, karena ini panjang sebetulnya. Ustaz, dari tadi Ustaz mengatakan agar kami selalu dalam petunjuk Allah, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak salah guru, agar kami di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana caranya? Cara kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Caranya cuma dua, nggak ada yang ketiga. Cara kembali ke Quran dan Sunnah cuma ada dua cara, tidak ada yang ke. Yang pertama,
merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Artinya Bapak Ibu punya kemampuan bahasa Arabnya yang sangat mendalam, qawaid-qawaid usuliyahnya, fiqhiyahnya, ilmu hadisnya, ilmu nasikh wal mansukhnya, segala syarat sebagai seorang mujtahid ada pada Bapak. Ahlan wa sahlan, pintu terbuka lebar untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan baca Qurannya, simpulkan dewe, cerna dewe, gali dewe, simpulkan. Baca hadis begitu. Tapi kalau nggak sanggup, dan saya yakin semasjid ini nggak ada yang sanggup termasuk saya. Bahkan ustadz-ustadz yang selama ini berkoar-koar kembali kepada Quran dan Sunnah, kita itu harus Quran Sunnah, mazhab itu, mohon maaf, banyak ustadz saya cek sendiri itu Pak, bacaan kitabnya, dia baca kitab itu salah nggak loh nahu sorobnya, ngakunya Quran Sunnah, nak nyaingi Imam Syafi'i, Imam Malik, salah nggak loh itu Pak. Bapak nggak tahu saja, kalau kami tahu karena kami belajar ilmu nahu, tahu ini orang salah baca kitabnya. Kalau orang sudah salah baca kitab, fa'lam annahu la yadri madza yaqra. Kalau dia salah sampai baca kitab, ketahuilah dia tidak ngerti apa yang dia baca. Kebanyakan hari ini tidak ada yang sampai derajat mujtahid tadi. Nah kalau nggak sampai, nggak bisa merujuk kepada Quran dan Sunnah secara langsung Ustaz, karena kita bukan mujtahid, ada jalan yang kedua. Apa itu Ustaz? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ikuti ulama yang bisa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Ikuti madhab. Jadi mengikuti mazhab itu sebetulnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Cuma kembalinya pakai wasilah, nggak langsung. Ya kalau bisa langsung ahlan monggo. Tapi nggak, ya sadar diri kalau tajwid masih salah-salah. Jadi kembali kepada Quran Sunnah itu bisa langsung atau pakai peran. Dua-duanya tetap dikatakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah yang suruh pakai perantara siapa? Yang nyuruh kita pakai perantara? Ya Al-Quran sendiri. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang ngerti kalau kamu nggak ngerti. Nah ini yang nggak dipahami sebagian kelompok ini. Kembali Quran dan Sunnah, disuruh nyowong ke awam-awam ini baca Quran dewe, hadis dewe. Ya nggak mungkin lah Pak. Nggak mungkin Mbak. Mohon maaf ya, bukan merendahkan. Yang hadir di sini, aku bacakan satu ayat saja. Sebutkan hadis yang berkaitan dengan itu. Sebutkan sababun nuzulnya. Sebutkan apakah dia am atau khas. Apakah dia mutlak atau muqayyad. Ada nasikh mansukhnya atau tidak. Di hadis yang lain yang sama ada enggak? Yang mengkhususkannya, yang takyidnya. Itu bukan proses yang ringan. Itu wong-wong hebat galau. Kita nih terima baiklah mak manu. Sudah. Nah, ustadz-ustadz yang berkoar-koar kepada Quran Sunnah kebanyakan yang di YouTube itu sebetulnya kita kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan ikuti Imam Syafi'i, bukan ikuti Imam Malik. Secara tidak langsung dia ngomong, Bapak ikuti saya saja, saya ini Quran Sunnah, ikuti saya saja, aman selamat. Melarang orang ikut mazhab yang 4, dia buat mazhab dewe. Mazhab apa namanya? Mazhab nafsi. Mazhab dewe dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.